Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhallazina amanu in tansuru lana yansurkum wa yusabbit a'damakum. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya yang insya Allah akan sampai pada kita, dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan saya, kebetulan ini yang punya rumah lagi mudik juga nih. Pak Rahmat ya. Ya, yang ingin saya share saat ini adalah tentang menolong agama Allah. Ya kan? Sering kita dengar menolong agama Allah, yang kayak apa sih menolong agama Allah itu? Nah, mari kita simak. Ingatlah wahai umat Muhammad bahwa hidup kita itu tidak akan lama. Dunia ini begitu singkat. Tugas kita hanyalah menjadi sang pengabdi kepada Allah semata. Kewajiban kita hanya mendedikasikan seluruh hidup kita dan mati kita semata-mata untuk Allah. Jadi seperti Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya adalah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi tugas kita diciptakan ini adalah hanya untuk mengabdi kepadanya. Lalu di surat Al-An'am 162 juga, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi jelas kita ditugaskan untuk beribadah kepada Allah. Seluruh hidup kita dedikasikan untuk itu. Bersyukurlah dan bahagialah karena kita sebagai umat Muhammad dinobatkan Allah sebagai umat terbaik yang berdakwah dan menebarkan Islam dengan dasar keimanan. Jadi Allah berfirman juga di surat Ali Imran ayat 110, saya bacakan artinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jelas umat Islam, umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang tugasnya menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, ya. Dan beriman kepada Allah. Jadi tidak hanya menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, tapi juga harus beriman kepada Allah. Jadi banyak yang nggak apa-apa, dia nggak beriman, yang penting dia baik, ya kan? Dia baik, dia mencegah dari perbuatan yang tidak baik, nggak cukup. Ya. Kita adalah umat yang dipilih, umat yang katakanlah terbaik yang diciptakan. Di sini dibilang umat yang terbaik yang dilahirkan, yang diciptakan sebagai manusia. Nah, di akhir ayatnya itu, sekiranya ahli kitab beriman. Ahli kitab itu sama-sama kita tahu umat-umat yang lain ya, yang
yang berpegang kepada kitab aslinya mereka, itu adalah lebih baik buat mereka. Tapi seperti mana kita lihat, di antara mereka ada yang beriman, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya. Nah, menolong agama Allah itu kira-kira seperti apa? Jadi misi ibadah kita hanyalah untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah berupa kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah dengan berdakwah dan berjuang menolong agama Allah. Jadi Allah berfirman di surat Muhammad seperti yang saya sudah bacakan tadi. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jelas? Ketika kita menolong agama Allah, kita akan ditolong oleh Allah dan diteguhkan, dikuatkan. Nah, di surat Muhammad ayat 7 ya. Ayat senada juga disebutkan dalam surat yang lain, yaitu surat Al-Hajj ayat 40. Saya bacakan artinya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Nah, tafsir Kementerian Agama yang menerangkan surat Muhammad ayat 7 ini mengandung makna, wahai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, dan mengamalkan tuntunannya, jika kamu menolong agama Allah dengan berjihad memperjuangkan kebenaran di jalan Allah, niscaya Dia akan menolongmu menghadapi berbagai kesulitan. Dan niscaya Dia akan menolongmu meneguhkan kedudukanmu, sehingga kamu dapat mengalahkan musuh-musuhmu. Itulah janji Allah untuk mendorong mereka yang beriman agar tidak segan dalam berjihad di jalan Allah. Itu tafsir Kementerian Agama ya. Jadi di sini ditafsirkan bahwasanya kita percaya kepada Allah dan Rasul dan mengamalkan tuntunannya. Dan jika kita menolong agama Allah dengan cara berjihad memperjuangkan kebenaran di jalannya, niscaya Allah akan menolong kita menghadapi berbagai kesulitan. Nah, para mufasir berbeda pendapat dalam menafsirkan lafaz tansurullah pada surat Muhammad ayat ke-7 ini. Maksud menolong agama Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menyandang pedang dengan niat untuk menolong Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa nasrullah pada ayat di atas bermakna menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan jalan berjihad atau berperang di jalannya dengan tujuan menegakkan kalimat Allah. Perang yang dimaksud di sini adalah perang dalam konteks fisik. Jadi beberapa mufasir mengartikan daripada menafsirkan daripada surat Muhammad ayat 7 ini adalah dengan perang fisik, Pak. Perang angkat pedang. Perang fisik bersama Rasulullah. Perang fisik ketika pada zamannya setelah Rasulullah wafat juga dengan cara berperang gitu. Namun penafsiran tersebut berbeda dengan penafsiran di masa modern yang mengatakan makna nasrullah atau menolong Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu berada dalam ingatan selalu. Syarat kemenangan adalah membela agama Allah, mengimplementasikan syariatnya, mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itulah maksud dari menolong agama Allah di era modern sekarang. Jadi kita ngelihat lagi ya, memang di belahan negara di belahan dunia lain ya, kita melihat ya masih ada yang perang secara fisik, ya kan? Ada yang seperti kita lihat di pengungsi-pengungsi yang diterima di Aceh tuh kemarin,
ya kan, Rohingya, ya kan. Jadi memang ketika dia diperangi secara fisik, ya kita menolong agama Allahnya dengan secara fisik. Tapi kalau kita di sini di Indonesia, yang notabene aman-aman aja, yaitu menolong agama Allahnya dengan apa? Menjadikan Allah itu selalu dalam ingatan. Dengan cara apa? Membela agama Allah itu dengan mengimplementasikan syariatnya, mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, jadi seperti yang kita lihat pada surat Muhammad ayat 7 tadi, penafsiran dari Kementerian Agama adalah berjihad. Gitu. Menolong agama Allah itu adalah suatu kewajiban, gitu ya. Nah, melalui ayat ini juga Allah menyeru orang mukmin jika mereka membela dan menolong agamanya dengan mengorbankan harta dan jiwa, niscaya ia akan menolong mereka dari musuh-musuhnya. Nah, ini yang terakhirnya nih. Ketika kita berjihad dengan harta dan jiwa, maka Allah akan menolong kita dalam melawan musuh-musuh kita. Allah akan menguatkan hati dan barisan mereka dalam melaksanakan kewajiban mempertahankan agama Islam dengan memerangi orang-orang kafir yang hendak meruntuhkannya, sehingga agama Allah itu tegak dan kokoh. Menolong agama Allah juga adalah manifestasi dari cinta kepada Allah. Seseorang yang mencintai sesuatu pasti akan melakukan apapun bagi yang dicintainya. Ya, seperti seorang ayah atau ibu akan melakukan apapun untuk anak-anaknya agar mereka bisa berbahagia. Terlebih lagi mencintai Allah Rabb semesta alam. Jadi bagaimana caranya menolong agama Allah itu? Di sini ada 4 cara menolong agama Allah yang menjadi bukti bahwa seorang benar-benar mencintai Allah. Jadi dasar daripada menolong agama Allah adalah pertama kita cinta sama Allah, ya. Apa kira-kira yang bisa dilakukan dalam menolong agama Allah ini? Nomor 1 adalah mentauhidkan Allah, menegakkan syariat Islam di muka bumi ini dan menerapkan hukum yang telah diturunkannya. Jadi jelas menolong agama Allah yang paling fundamental adalah mentauhidkan Allah. Jadi kita nggak bisa syirik ya. Mentauhidkan Allah, hanya Allah aja yang bisa nolong kita. Dengan cara apa? Menegakkan syariat Islam di muka bumi ini dan menerapkan hukum yang telah diturunkannya. Sebagaimana kita lihat di surat An-Nur ayat 55, saya bacakan artinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukanku sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jelas sekali di sini Pak, di surat An-Nur ayat 55 bahwasanya Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman, ya. Ketika kita menolong agama Allah, kita lihat balasannya adalah Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini, ya. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang sebelum mereka berkuasa. Dan benar-benar menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakwaan menjadi aman dan sentosa. Jadi kalau kita lihat misalnya seperti kita lihat ya, banyak yang menghina kitab, menghina Rasul, menghina agama gitu ya. Ini kalau janji Allah nih, ini kalau kita misalnya kita lawan gitu ya, kita tegakkan agama Allah, ini Allah akan menolong kita. Jadi kalau kita lihat keadaan sekarang nih ya, misalnya kita lagi di Indonesia ini lagi kesulitan gitu,
ada apa nih, gitu kan. Bisa kita lihat, kalau misalnya kita lihat beberapa waktu lalu ada yang menghina kitab, menghina Rasul, menghina agama kita, terus kita diam aja. Nah, ini padahal janji Allah kalau kita misalnya kita tegakkan gitu, kita perang yang seperti itu dengan cara yang baik ya tentunya. Ini Allah akan menukar dari keadaan yang ketakutan menjadi aman sentosa. Dan sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Nah, jadi jangan takut, ya, jangan takut dalam menolong agama Allah. Yang kedua, bagaimana kita menolong agama Allah? Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, seperti kita lihat di surat Al-Hajj ayat 41, orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, nyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Jadi yang pertama adalah mentauhidkan Allah, jangan sampai kita syirik. Yang kedua adalah melaksanakan perintahnya. Yang ketiga, membenarkan semua janji Allah dan senantiasa bertawakal kepadanya dalam segala keadaan. Jadi sangat mustahil orang yang cinta pada Allah namun ia mendustakan janji-janjinya, karena membenarkan janjinya itu merupakan bukti kecintaan seorang kepada Allah. Seperti pada surat At-Taubah ayat 119, Auzubillahi minasyaitonirrajim, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Dalam ayat lain juga Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut pada Allah yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya, serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Salah satu janji kita pada Allah adalah yang sering kita janji kita pada Allah ya, yang kita sering bacakan di surat Al-Fatihah yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita memang hanya minta pertolongan padanya dan hanya beribadah kepadanya dan hanya minta pertolongan kepadanya aja. Itulah janji kita pada Allah. Dan janji Allah pada kita banyak, Pak. Salah satunya tadi, jika kita benar, Allah akan nolong kita. Dan yang keempat, bagaimana kita menolong agama Allah? Senantiasa membangkitkan ruh jihad dan perjuangan ke dalam hati kaum mukminin. Jadi seperti kita lihat di surat Al-Hajj juga ayat 78, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu dan dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi jihad itu jangan dimaknai dengan makna yang sempit, ngangkat pedang katakanlah gitu, angkat senjata, enggak. Jihad itu bisa dengan ilmu, ya kan, dengan perbuatan. Tadi di sini disebutkan dengan jihad yang disebutkan harta dan jiwa. Harta dulu baru jiwa. Kita bisa berjihad dengan apa? Dengan dengan harta kita. Ya, misalnya kita infak kemana aja tuh, membangun sekolah kayak, ya kan, terus ada banyak sekarang banyak program yang kayak misalnya infak Quran, infak untuk pesantren yang di pelosok-pelosok segala macam. Nah itu jihad kita juga gitu. Jadi jangan dimaknai jihad jangan hanya makna yang sempit, ngangkat senjata aja gitu ya. Nah, terus bisa kita lihat juga Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jelas ya di sini surat At-Taubah ayat 41.
Bagaimana kita menolong agama Allah? Ya tadi menegakkan roh jihadnya dengan apa? Dengan harta dan jiwa. Jadi yang punya ilmu banyak, jihadnya dengan ilmu. Yang punya harta yang cukup, berjihadlah dengan harta. Jangan sampai enggak, gitu ya. Jadi kenapa sih kalau kita lihat agama Allah tuh harus dibela, kayak Allah nggak kuat aja gitu ya. Allah lemah gitu. Enggak, sebenarnya gini. Kenapa sih sebenarnya alasannya agama Allah itu harus dibela? Pertama, karena hal itu diperintahkan olehnya. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran surat 61 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah, dan seterusnya. Jadi kita, kenapa sih agama Allah harus dibela? Banyak yang berpendapat, Allah kan maha kuat, kenapa harus dibela itu agamanya? Kayak lemah aja. Enggak, karena ini pertama adalah sudah diperintahkan. Yang kedua, kenapa agama Allah harus dibela? Agar menjadi jelas siapa yang membela agamanya dan siapa yang tidak. Itu seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Jelas? Menolong agama Allah itu memberikan kita, boleh dibilang stempel. Anda itu di sisi mana? Ya kan? Di sisi yang ketika agamanya dicela, diam-diam aja, apa yang dibela? Apa yang di sisi orang-orang yang membela? Nah, ya kan? Kamu ada di mana ketika orang-orang yang membutuhkan pertolongan, katakanlah seperti gempa di Cianjur gitu. Jihad kita apa? Kita nolong mereka dengan apa? Dengan harta misalnya. Atau kita dengan turun ke sana membantu mereka gitu. Ya kan? Karena tadi dijelaskan bahwasanya setiap kalian menjadi saksi buat yang lain. Nah, jadi artinya apa? Di yaumil akhir nanti orang-orang yang ditolong nih di tempat gempa nih, saya bersaksi dia pernah nolong kami gitu. Itu penting buat kita ya. Buat poin kita istilahnya dalam hari perhitungan nanti ya. Jadi kenapa agama Allah harus dibela? Pertama karena disuruh, diperintahkan. Kedua menjadi jelas kita di sisi mana. Dan yang ketiga agar hal itu menjadi jalan bagi kita untuk mendapat pertolongan darinya. Terutama di saat tidak ada pembela dan pelindung lain selain daripadanya. Seperti dalam surat 47 ayat 7 surat Muhammad. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi kenapa agama Allah itu harus dibela? Ada 4 poin tadi. Pertama karena memang diperintahkan. Kedua menjadi jelas, menjadi pembeda siapa yang bela, siapa yang enggak. Nomor 3, ada 3 tadi. Nomor 3 adalah agar menjadi jalan bagi kita mendapatkan pertolongan. Nah, sekarang kita udah tahu kenapa harus dibela. Terus faedahnya buat kita apa ngebela agama Allah? Yang pertama adalah kemuliaan dunia. Pertama, untuk ada 2 ya Pak ya. Jadi jika sanggup membela agama Allah dengan makna yang telah dijelaskan tadi, maka Allah akan memberikan kemuliaan 2. Yang pertama kemuliaan di dunia, yang kedua kemuliaan di akhirat. Nah, kemuliaan di dunia itu ada berapa? Ada 3 nih. Pertama, ketika kita menolong agama Allah, faedahnya adalah terhindar dan terjaga dari gejolak hawa nafsu yang mengajak pada keburukan dan kemaksiatan. Yang kedua, dengan membela agama Allah, Allah akan melindungi kita dari kejahatan makhluk lain, baik dari kalangan bangsa manusia atau jin. Yang ketiga, bagi seorang pemuda yang tampil menjadi pembela Allah,
diberi keistimewaan dengan dijaga oleh Allah di masa tuanya yang semakin melemah. Allah jaga pendengarannya, penglihatannya, dan akal pikirannya, serta diberi naungan pada hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 7 golongan yang dinaungi Allah dengan naungannya. Salah satunya adalah pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi di dunia aja kita udah dapat 3. Ketika kita menolong agama Allah, pertama terhindar dan terjaga dari hawa nafsu yang mengajak keburukan. Kedua, dilindungi dari kejahatan makhluk, baik itu manusia maupun jin. Ketiga, ditolong pada masa tuanya. Nah, kalau kita udah sepuh ya, ditolong pas kita nanti kembali kepada Yang Maha Kuasa. Nah, lalu ada kemuliaan di akhirat. Kemuliaan di akhirat itu Allah tetap mencurahkan kemuliaan bagi setiap kita yang membela agama Allah kala hidup di dunia. Ya. Jadi ketika kita di dunia membela agama Allah, di akhirat nanti kita dapat apa? Pertama adalah, ada 3 juga. Pertama adalah Allah selamatkan kita dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang yang bertakwa. Nah, itu surat Ali Imran ayat 133 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu pertama. Yang kedua, di akhirat nanti kita akan disambut oleh para malaikat. Jadi di surat Al-Kahf ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia terlihat olehnya dan dia datang dengan hati yang bertobat, masukilah surga itu dengan aman. Itulah hari kekekalan. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada sisi kami ada tambahannya. Jelas dapat surga ya. Yang ketiga adalah kepada setiap pembela agama Allah, Allah akan hadir untuknya dengan memberi kemudahan, pertolongan dan perlindungan, khususnya di masa sulit yang tengah terjadi. Seperti di surat An-Nahl ayat 128, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kesimpulannya adalah, jika kita menolong agama Allah, maka seharusnya kita dalam hidup tidak perlu takut dan bersedih hati. Karena janji Allah di surat Muhammad ayat 7 tadi adalah, siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan dia tolong dan diteguhkan kedudukannya. Sejatinya Allah tidak perlu ditolong, namun ketika kita menolong agama Allah, maka itu akan kembali pada diri kita sendiri. Jadi yang dapat saya sampaikan adalah, misalnya nih, secara individual, secara kita lagi dalam posisi kesulitan atau kekurangan, ya kan? Boleh kita lihat dari surat Muhammad ayat 7 ini, ketika kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi kalau kita mau ditolong, apabila kita dalam keadaan masa sulit, ya kita tolong agama Allah dulu, gitu. Tadi udah dijelaskan caranya. Ada banyak tadi. Pertama mentauhidkan, ya kan. Nah, begitu kita lagi sulit, kita berpikir, ini jangan-jangan kita nggak nolong agama Allah nih. Makanya kita dikasih sulit. Jangan-jangan, bisa jadi. Kesulitan itu bisa berupa macam-macam, bisa ujian, bisa teguran, bisa macam-macam. Tapi salah satu muhasabah kita adalah, Anda hidup di dunia dengan apa yang telah Allah kasih.
apa yang sudah Anda perbuat untuk agama Allah? Gitu. Itu tanyakan kepada diri kita sendiri. Ya kan? Apakah kita sudah mentauhidkan Allah? Kedua, apakah kita sudah melaksanakan perintahnya, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar? Apa kita sudah membenarkan janji-janji Allah? Apakah kita sudah berjihad di jalannya misalnya, dengan berbagai macam cara? Itu bisa kita tanyakan pada diri kita sendiri. Jangan-jangan nih, kita lagi di masa sulit ini, individual atau nasional sekalipun, kita di Indonesia lagi ya kita sama-sama tahu lah, lagi tidak baik-baik saja gitu. Nah, supaya baik kembali bagaimana caranya? Nah, mungkin itu tadi. Kita harus menolong agama Allah dengan berbagai cara, berbagai kemampuan yang kita mampu. Ya kan? Kalau dulu mungkin ngangkat pedang, angkat senjata, kalau sekarang berjihad bisa macam-macam. Ya Pak ya, dengan ilmu, dengan harta apalagi. Biasanya tuh jihad dengan harta agak-agak sulit gitu. Kita aja butuh, gitu kan? Pasti ada beberapa pemikiran seperti itu. Kita aja butuh, ngapain kita, ya kan gitu kan? Nah, tapi di situ di Quran juga dijelaskan di surat surat 39, surat 34 ayat 39 kalau nggak salah. Apa yang kamu infakkan, maka Allah akan ganti. Apa yang kau infakkan, maka Allah ganti. Jadi kita jangan takut. Jangan takut dalam berinfak, apalagi berinfak untuk berjihad di jalan Allah. Ada beberapa program yang pernah saya temuin, di antaranya adalah himbauan dari beberapa yayasan yang sedang mendirikan sumur buat pesantren di pelosok. Nah, sumur itu dibutuhkan karena itu emang jadi urat nadinya gitu loh. Dengan air yang baik dia bisa bersuci dengan baik dan segala macam. Jadi kalau ada himbauan seperti itu dan kita punya dana yang bisa kita infakkan, kita infakin. Terus ada lagi program-program yang misalnya Quran untuk rumah tahfiz gitu. Coba kita bayangin ketika kita belikan Quran buat mereka baca tiap hari, Pak ya. Mereka hafalkan nggak mungkin sekali baca selesai hafal, enggak. Diulang-ulang. Setiap kali diulang-ulang kita dapat terus pahalanya, apa enggak? Bagus buat begitu. Ya kan? Itu berjihad di jalan Allah ya dengan harta kayak gitu. Terus membantu pembangunan rumah ibadah gitu. Saya juga pernah dapat itu, jadi di daerah kalau nggak salah di daerah timur ya, entah kalau nggak salah Nusa Tenggara itu ada musola atau tempat ya masjid musola lah, itu dari kayu, atapnya rubia dan segala macam. Dan yang membuat saya wow gitu adalah musola itu selalu penuh sampai keluar ya. Kalau lagi sholat 5 waktu Pak, ada sholat subuh rame, sholat zuhur rame. Nah, cobalah kita ikut berpartisipasi di situ. Insya Allah ketika kita menolong agama Allah, Allah akan tolong kita dan akan meneguhkan kita. Dari masa sulit menjadi masa yang senang gitu kan. Kenapa? Karena kamu menolong agama Allah. Coba kita introspeksi atau kita muhasabah diri, udah sampai mana kita nolong agama Allah gitu. Ya. Nah, terus kita tahu faedahnya tadi ada faedah di dunia maupun di akhirat, ya kan?
Masa kita dikasih katakanlah jalan untuk mendapatkan karunia-Nya yang lain, kita nggak ambil gitu. Itu aja sih sebenarnya yang mendasarkan kenapa saya milih menolong agama Allah ini banyak gitu caranya. Pertama tadi yang udah dijelaskan dengan harta, bisa harta dan jiwa. Jadi kita punya tenaga, ya kan? Ada masjid lagi mau dibangun gitu. Kita nggak punya uang, ya kita pakai tenaga kita. Itu jihad juga, ya kan? Kita punya ilmu nih, contohnya tahu beberapa ilmu, kita coba share. Gitu. Salah satunya dengan ya berdiri di depan ini, gitu ya. Jadi kalau kita maknai berdiri di depan ini, kita diskusi, memberikan kultum, itu adalah salah satu jalan untuk berjihad di jalan Allah. Itu mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk itu semua. Ya, jadi itu aja yang saya bisa sampaikan ya. Jadi menolong agama Allah itu kenapa harus ditolong? Karena pertama memang disuruh, ya kan? Memang disuruh. Terus yang kedua menjadi pembeda, menjadi jelas siapa yang bela agama Allah, siapa yang enggak. Jadi kalau misal diilustrasikan tuh Pak ya, ketika diambil akhirat nanti kumpul umatnya semua, seluruh umat kumpul. Yang mana yang umatnya Muhammad ada di sebelah kanan gitu. Oh, pada ke kanan semua. Yang merasa yang merasa umatnya Muhammad, Nabi Muhammad ke kanan semua. Diperiksa maskarnya, diperiksa sama malaikat. Ini enggak nih. Kenapa? Ente waktu di dunia, ya kan, nggak jadi penolong agama Allah. Ente lagi di dunia, agama Allah dicela-cela, diam aja, gitu. Ya kan? Bisa aja seperti itu. Ya kan? Dipisahin gitu. Kita ngaku umatnya Nabi Muhammad, tapi nanti di sana begitu dikumpulin kita dipisahin. Kenapa? Karena ada yang miss dari kita gitu. Contoh misalnya, saya pernah dulu ngobrol sama bapak di MA ini. Ibaratnya kalau orang tuh punya, ini kan rukun Islam ada 5. Ini haji paling terakhir gitu. Kita punya uang tapi nggak daftar haji misalnya, atau misalnya nggak ada kepengenan buat haji gitu. Gue masih banyak yang harus diinikan gitu, ya kan? Ini nggak diperjuangin nih buat didapatkan yang kelima nih, ya kan? Begitu ntar dikumpulin, siapa yang nguatin Nabi Muhammad, kumpul ke kanan, tiba-tiba diperiksa nih sama malaikat. Lo enggak lo, kenapa? Rukun Islam lo baru 4. Kebayang nggak gitu begitu? Tapi ketika kita udah, ya saya pengen haji, saya ini, apa yang harus kita lakukan? Daftar, ya kan? Nggak bisa daftar, nabung dulu. Begitu nabung, itu kaki kanan kita udah separuh tuh di dalam, ya kan? Kalau emang kita dipilih sama Allah menjadi tamunya dia, pasti berangkat Pak, gitu. Ya kan? Ilustrasinya kayak gitu aja. Siapa yang nolong agama Allah, masuk loh, ya kan? Siapa yang nggak nolong, nggak keluarin, gitu kan? Jadi sebagai pembeda gitu ya. Ya. Yang ketiga, mengapa agama Allah harus dibela? Agar menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan pertolongannya. Siapa yang pengen ditolong sama Allah? Tolonglah agama Allah. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa ditambahkan. Mohon maaf jika ada saya salah. Atau mungkin ada yang mau ditanya. Mau nggak? Silakan. Ayo Pak. Mungkin ada yang mau ditambahkan. Pak Jul mungkin mau ditambahkan. Menolong agama Allah Pak Jul. Makanya Pak Jul punya punya bahan yang cukup nih untuk masalah jihad misalnya, ya kan? Setuju nggak Pak kalau jihad itu nggak cuma angkat senjata doang kan? Jihad bisa macam-macam, ya kan?
Monggo. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Saya pengen teknisnya aja caranya gimana yang terbaik gitu ya. Karena di dalam jihad itu diantaranya kan amar ma'ruf nahi munkar. Kadang-kadang kita amar ma'ruf menyuruh kepada kebaikan itu ada potensi kita dimusuhi. Iya. Begitu apalagi dengan nahi munkar. Iya, itu. Nah, gimana caranya? Baik, ya Bismillahirrahmanirrahim, saya coba jawab. Jadi gini Pak, kita lihat beberapa contoh ya Pak ya. Banyak orang-orang yang tertarik dengan Islam itu dari pribadinya. Ambil gampang, pagelaran Piala Dunia kemarin Qatar. Betapa skeptisnya orang Barat menilai agama Islam itu, jelas ya. Tapi begitu sampai dia di sana, ada seorang warga negara Australia yang gila bola banget gitu, dan duitnya pas-pasan, berangkat dia ke sana Pak. Sampai di sana nggak dapat hotel, udah fully book semua, baik yang mahal maupun yang murah gitu kan. Ini cerita warga negara Australia itu sendiri. Sampai dia pengen, gua kayaknya tidur di pantai aja dah, gitu, nggak dapat pertolongan lagi. Dia itu sering ngupload video-video di YouTube dan segala macam. Perjalanan dia upload tuh, sampai kepada kayaknya gue mau tidur di pantai aja nih, gini, cep dia upload. Gak lama tau nggak? Ada yang komen di bawahnya, seorang dari Qatar yang punya penginapan dia lucu, penginapan di gurun. Jadi dibuat tenda gitu nih buat tidur. Anda di mana? Saya jemput. Bayangin Pak, orang itu kagak kenal, ya kan? Dia datang dijemput Pak. Tahu begitu sampai di perkemahannya itu mewah Pak. Dia bilang, Anda adalah tamu dari kami, bangsa Qatar. Saya akan memperlakukan kamu sebagai tamu kami. Dijamu Pak. Dibelikan tenda yang paling bagus, dingin, makanan full, sampai dia tuh nggak bisa berkata-kata lagi. Gila ini. Anda kenapa nolong saya? Dia tanya. Saya kan orang asing. Inilah bagaimana agama kami mengajarkan kami memperlakukan tamu. Coba Pak. Saya bacanya aja merinding Pak dengernya. Gila, saya bilang, Masya Allah. Gitu kan. Dan luar biasanya lagi warga Qatar saat itu, mungkin Pak Didi itu lebih tahu kali ya, udah ke sono. Setiap ada orang yang pakai atribut gini, ditawarin makan, ditawarin minum, ditawarin istirahat, bayangin. Saya nggak kenal mereka. Gitu lah. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, ya kita kasih contoh gitu lah. Bapak mungkin tahu pesepak bola Mohamed Salah, ya kan? Di Liverpool itu sampai ada lagu yang bilang, yang artinya itu, kamu cetak gol terus katanya, ya kan? Apa yang kamu sembah, kita sembah juga. Masuk Islam orang itu, ya kan? Kenapa? Karena dia memberikan contoh. Jihadnya Mohamed Salah itu dengan memberikan contoh. Lihat selebrasinya kalau pas dia lagi habis nyetak gol. Paye doyan bola. Lihat. Sujud syukur, angkat gini. Itu ditiru Pak sama orang Liverpool Pak. Ya kan? Terus ketika dia di kamar ganti, sendiri dia. Nggak mau. Istilahnya buka baju bareng gitu kan. Nggak mau. Terus ketika orang-orang setelah main merayakan kemenangannya dengan wine dan segala macam, dia enggak Pak. Tadarus Quran, bayangin tuh. Ya kan? Terus ketika
atau wax, ya kan, wife and girlfriendnya mereka datang gitu kan, ya kan, dia bawa bininya pakai jilbab gini, bawa anaknya. Selama perjalanan misalnya ke luar negeri gitu ya kan, baca Quran dia. Itu dilihat Pak, dilihat oleh orang-orang, teman-temannya, dan benar-benar respect orang-orang itu. Itu satu, dalam satu timnya lagi dulu ya, ada Sadio Mane, ya kan, sepak bola Afrika. Dia nggak lupa sama dia punya kampungnya. Di kampungnya itu dia bikin segala macam, sekolah, rumah sakit, segala macam. Dia nggak lupa. Artinya begitu orang lain lihat, wah kepribadiannya oke banget nih, udahlah dia generous, ya kan, pemurah. Lihat selebrasinya kalau misalnya dia habis ngegolin, sama begini juga, salah. Dan sama Muhammad Salah juga, dia sering tadarus Quran gitu. Sampai tuh teman-temannya satu timnya dia itu merasa nyaman sama dia gitu. Jadi ada kalau nggak salah tuh Ustadz Batian Nasir bilang, caranya kita istilahnya mengenalkan Islam itu nggak hanya dengan ini aja, enggak, tapi pakai itu. Kamu jadi istilahnya superstar di situ, tapi kamu akhlaknya akhlak Rasul, nah cakep tuh Pak. Gitu. Jadi kalau kita ditanya mengenai bagaimana cara yang paling konkret menolong agama Allah, yaitu dengan kita sendiri, kita jadiin role model gitu. Udah belum Anda? Misalnya gini, ada ibadah wajib dan sunnah. Anda tahu itu, wah gue tahu gini-gini, tapi nggak ngerjain gitu, ya kan? Bagaimana bisa tahu faedahnya? Ibadah wajib dikerjain, ibadah sunnahnya antar dulu deh, ntar aja kalau udah tua misalnya gitu. Anak-anak muda kan sering begitu tuh, ya kan? Tapi ini enggak, dikerjain, tahu faedahnya, share langsung. Kasih contoh, kasih ini, gimana kita berhadapan dengan tetangga yang nyebelin misalnya, ya kan? Kita kasih contoh, sehingga mereka itu tertarik tidak hanya dengan lisan kita gitu, tapi dengan sikap dan segala macam gitu, ya kan? Kalau misalnya Pak Luli tadi bilang amar ma'ruf itu gampang gitu, diomongin gitu ya. Tapi dilaksanain ya susah juga gitu. Ya harus gitu loh. Anda menjadi orang yang biasa aja, ordinary people apa extraordinary. Contoh gini Pak, saya pernah dengar tuh ceramah yang ketika dikumpulin di padang mahsyar, umatnya Nabi Muhammad tuh nyala, ya Pak ya, kalau nggak salah. Kelihatan gitu, Rasulullah bisa nandain, no umat gue, no enggak, no. Bisa nandain Pak. Gitulah. Pertanyaannya, tandanya Anda mau terang apa mau samar-samar gitu. Kalau mau terang ya itu, lakonin amar ma'ruf, dan lebih hebat lagi banyak ustadz-ustadz yang atau ulama-ulama yang amar ma'ruf, begitu nahi mungkarnya dia ini hambatannya banyak gitu. Seperti kita tahu ya kan, ulama-ulama besar kita tuh yang hebat-hebat, begitu dia nahi mungkar, masukin penjara, ya. Ada Buya Hamka, ada segala macam, ya kan Pak? Kita lihat. Tandanya dia, begitu dimasukin penjara, kagak diam, tetap bikin tafsir, bikin buku ya nggak apa-apa Luli, ya kan? Jadi materialnya itu memang beda sama orang-orang biasa gitu. Ulama-ulama hebat zaman dulu kan begitu, bertentangan sama pemerintah, masukin penjara. Nggak cuma di sini Pak. Di Mesir juga, di mana juga begitu. Nggak sesuai, sikat semua, ya kan? Bukan aliran yang sama, masukin penjara gitu. Tapi apa diem penjara? Enggak, ya kan? Jadi kita tahu ada ulama di Makassar ya Pak kalau nggak salah, yang dibuang ke Afsel, ya kan? Sama Belanda dibuang ke Afrika Selatan. Apa dia diem di sana? Kagak.
syiar Islam makin kuat. Ya kan? Ada satu kampung di Afrika Selatan itu yang memang binaannya dia gitu. Ya kan? Saya lupa nama ininya tuh, ulamanya itu. Ada Pak, ulama dari Sulawesi masalah. Ya kan? Dia hebat, bikin kuat orang, bikin ngelawan Belanda gitu ya kan, bikin kuat, bikin nggak ada takutnya. Nah, Belanda kan gitu, ambil ketuanya buang. Di Ponorogo kan gitu, ambil buang, ya kan? Ya kan? Begitu dibuang pendiam kan enggak berhenti. Dia tahu nih amar ma'ruf nahi munkar saya nih, gitu. Jadi ketika kita bicara mengenai amar ma'ruf dan nahi munkar, begitu nahi munkarnya, nah itu Pak, siap-siap kita. Kagak bisa polos-polos aja gitu. Ada yang nggak suka, dikasih tahu malah marah. Banyak kan Pak? Ya baik ya. Dikasih tahu bener malah susah. Kadang gini, kita tahu yang bagus gitu, kita kasih tahu ke katakanlah seseorang gitu. Mungkin ketika dia nggak suka dikasih tahu, mungkin cara kita ngasih tahunya juga kurang baik. Bisa jadi ya Pak ya. Mungkin juga hati dia masih ketutup Pak. Apa yang kita lakukan ketika kita kasih tahu yang baik, tiba-tiba orang itu malah marah? Apa yang harus kita lakukan? Jangan berhenti ngasih tahu, tapi diperbaiki lagi caranya, diambil momennya yang paling baik. Kadang ada momen Pak, di mana satu saat kita, Bapak pernah ngerasain deh, di mana satu saat kita, kayaknya gini-gini amat sih gue gitu ya. Nah di saat itu kita kasih tahu, kita nasehatin dengan cara yang terbaik, dengan menjadi kawannya dia. Nggak kita omongin masalah, agama gini, nggak ngoletorlek gini, tapi ada caranya gini. Kita datengin dia, kenapa lo bro? Susah. Iya gue gini, ya. Kita tolong dia gimana caranya, kita kasih tahu kepribadian kita. Dia bilang, ini orang baik nih. Omongan dia emang bener nih, ya kan? Itu rutin akhirnya lama-lama. Banyak Pak orang yang mendapatkan hidayah dengan cara yang kayak begitu gitu. Tadinya dia tentang habis gitu kan. Ketika pada satu saat istilahnya turning point-nya dia, kena langsung ke hati gitu. Nggak pakai babi ibu dia, ikut sama kita gitu. Jadi pertama satu, jangan bosan ngasih tahu yang baik itu, perbaikilah caranya. Kedua, setelah kita kasih tahu, kita doain Pak. Karena yang maha membolak-balikan hati manusia itu ya cuma Allah aja. Ya kan? Dia dapat hidayah dari apa enggak? Terserah Allah gitu loh, ya. Pamannya Nabi aja begitu, ya. Kira-kira gitu Pak. Ada lagi mungkin yang bisa tanya? Ya, mangga Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan nama materi, saya ingin menyampaikan aja, mungkin ada Pak juga. Tadi Pak Antum menyampaikan bahwa ayat Al-Qur'annya disampaikan berdasarkan terjemah agama. Iya, depan. Mohon maaf mungkin saya beda Bangga. gitu ya. Mungkin kalau ada salah saya mohon koreksi juga. Jadi karena ini mushaf dengan Al-Quran sebagai landasan cara kita berpikir, ya. Cara kita menyampaikan suatu nasihat, jangan berdasarkan terjemah gitu. Ya. Jadi, tapi sampaikan saja kalau memang berdasarkan Al-Quran, Bapak sampaikan berdasarkan Al-Quran ayat sekian. Bapak jangan bilang terjemahnya. Kan, Baik. Sebetulnya juga hadis kan, hadis Bukhari. Baik. Jadi kalau berdasarkan terjemah, nanti akan beda seperti kita Baik. yang lain. Baik. Jawa, Baik. Sunda, dan Iya. berbeda. Iya, Tapi baik. kalau mushaf, ya Iya. Al-Quran itu saja. Iya. Gitu aja Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Aleh. Jadi gini Pak, yang saya sampaikan tadi memang kan tafsir Kementerian Agama Pak. Bukan terjemah, tafsir. Jadi
Tafsir macam-macam Pak, Kementerian Agama, Kementerian Arab Saudi, segala macam. Ini yang saya ambil kebetulan tafsir Kementerian Agama. Yang saya bacakan tadi juga terjemahan, bukan terjemahan, artinya Quran surat sekian ayat sekian, berbunyi seperti ini. Tapi tadi tafsir Kementerian Agama mengenai surat Muhammad ayat 7. Sebenarnya saya mau tampilkan beberapa tafsir yang lain ya. Ada tafsir ini, tafsir Al-Misbah segala macam. Tapi yang umumnya orang-orang Indonesia kan tafsir Kementerian Agama tuh begini ngomongnya, gitu Pak. Kebetulan seperti itu. Jadi alhamdulillah terima kasih masukannya Pak Aleh ya untuk kita sampaikan ke depan nanti. Quran surat sekian ayat sekian gitu ya. Kalau tafsir memang banyak Pak, karena saya waktu menyusun ini, saya selalu merefer ke beberapa tafsir. Jadi misalnya nih, surat segini, ayat segini, bunyinya ini. Tafsirnya apa nih? Oh, Kementerian Agama ini, Kementerian Agama Arab Saudi ini, tafsir Al-Misbah ini. Nah, kita baca satu-satu, kita ambil ininya, konklusinya gitu. Oh, simpulannya kayak gini ya, ngomongnya nih gitu. Nah, baik juga kita sampaikan Anda bicara ini dari tafsir mana gitu ya. Makanya saya sampaikan menurut tafsir Kementerian Agama seperti ini gitu. Kira-kira gitu Pak Ale. Ya, makasih banyak masukannya. Ada lagi? Saya rasa cukup ya, udah suruh. Oke. Sekali lagi, jika ada salah saya mohon maaf. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.